Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel kita Menggambar Bersama Rindu Pelangi. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena untuk berapa lama ini saya berhenti beraktivitas terutama di channel ini. Kalau teman-teman juga ngikutin akun saya yang ada di Instagram, itu juga teman-teman bisa melihat bahwa aktivitas saya banyak yang berhenti di sana. Doain aja teman-teman, semoga dengan diuploadnya video ini maka saya bisa kembali mengisi atau mensuplai akun-akun saya di YouTube dan di Instagram itu untuk kembali mengudara lagi ya, insyaallah, amin. Episode yang kali ini adalah gambar yang saya beri judul Felix Sakabato. Jadi ini berhubungan dengan gambar saya yang sebelumnya. Di situ di episode yang lalu saya menggambar Felix Sakabato. Yang kedua gambar ini mau saya berikan untuk hadiahkan untuk Ustadz Felix Xiao. Cuman ketika saya memberikan yang pertama itu, beliau kemudian ya kita sama-sama tahu gitu ya, Ustadz Felix tuh pemerhati anime dulunya. Beliau menyukai layaknya pemuda-pemuda di zaman sekarang gitu ya, senang hal-hal yang berbau mungkin action atau samurai di Jepang gitu, terutama Jepang sih. Jadi beliau rasanya banyak memperhatikan itu, dan teman-teman mungkin udah tahu juga di postingan-postingan beliau mengenai Sakabato itu. Kita bisa tahu bahwa beliau sangat menyukai serial Samurai X atau Rurouni Kenshin. Ya, ini salah satu gambarnya. Jadi ketika saya memberikan gambar yang pertama, beliau ternyata malah memberikan masukan gitu. Jadi, bro, ini ada sesuatu yang ya katakanlah masih miss gitu. Jadi istilahnya kayak bagaimana seharusnya saya menggambar hakamanya itu kalau nggak salah tuh bajunya gitu, celana yang dipakai oleh samurai itu. Lalu beliau juga komentar soal pedangnya kurang panjang waktu itu. Beliau bilang begitu. Lalu ada juga sekaligus beliau memberikan contoh, gimana bro kalau misalnya antum gambarin saya dengan pose yang kayak gini ya. Waktu itu beliau ngasih gambar Kenshin ya, Rurouni Kenshin. Dan dari situ juga saya juga wah ya, Ustadz Felix sih seneng banget nih sama Rurouni Kenshin gitu. Ya oke, Tats, bisa insyaallah gitu. Nah, maka jadilah saya menggambar yang kedua ini gitu. Oh iya, sebelum lanjut lagi, saya rasa teman-teman jangan sampai kelupaan ya. Saya ini bukan saya ini belum dibilang ahli juga gitu ya dalam menggambar dan dalam hal berbau kreatif seperti ini gitu. Jadi saya tidak mengklaim diri saya sebagai ahli kah atau master gitu, sebagai expert. Ya memang alhamdulillah saya sudah menggambar sejak kecil gitu. Cuman kan memang perkembangan seseorang kan selalu berbeda satu dengan yang lainnya gitu ya. Ada yang perkembangan dia pesat, ada yang cuman begini-begini aja gitu. Ya inilah yang saya capai selama bertahun-tahun ini gitu. Tapi saya juga sama sekali bukan master, karena jam terbang saya juga ketimbang master yang sebenarnya saya masih jauh berbeda gitu. Oleh karena itu juga saya lebih senang memberikan judul kepada channel saya atau program-program yang kita lihat di sini ini sebagai menggambar barang aja gitu. Jadi mungkin teman-teman masih tetap bisa mengambil pelajaran ya, insya Allah ya. Saya malah beruntung kalau misalnya teman-teman tetap bisa mengambil pelajaran dari channel kita ini gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang baru aja belajar menggambar gitu, atau mau mereview kembali apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu kan. Atau misalnya teman-teman udah pintar gambar tapi baru aja menginjak misalnya dunia digital painting gitu, yaitu menggambar dengan media digital. Karena itu kan tekniknya jelas beda sekali dengan cat air. Sedangkan di media-media tradisional aja tekniknya sendiri udah beda-beda kan. Ketika menggambar di kanvas itu seperti apa, menggambar di kertas itu seperti apa dengan menggunakan cat air,
cat minyak atau dengan pensil, itu semua metodenya beda gitu. Begitu juga dengan menggambar di media digital seperti ini gitu. Jadi metode-metodenya beda. Dan menggambar digital sendiri pun kalau saya lihat setiap artis ya atau setiap senimannya itu menggambar pun dengan gayanya masing-masing gitu. Walaupun ada hal-hal yang istilahnya itu bisa menjadi acuan bersama gitu. Dan biasanya hal-hal yang menjadi acuan bersama itu tetap berlaku apapun medianya gitu. Jadi istilahnya kayak masalah value, gelap terang gitu, itu kita mau apapun medianya, mau di media kanvas, mau media kertas atau digital seperti ini, itu saya rasa sama. Nah yang membedakan itu adalah treatmentnya aja sih, treatmentnya yang terkait dengan medianya itu sendiri gitu. Jadi ketika di kertas ya cara menggoresnya seperti ini, ketika menggunakan cat air caranya seperti ini, warna yang digunakan warna yang mana dulu sebelum menggunakan warna yang seperti apa gitu. Begitu juga dengan digital, treatmentnya sendiri-sendiri, beda-beda. Pun setiap karakternya, setiap senimannya mempunyai treatment yang berbeda-beda juga gitu. Nah di channel ini ya tentu saja saya menggunakan treatment atau metode yang saya gunakan gitu. Nah kalau misalnya teman-teman belum menemukan apa ya istilahnya karakter dalam menggambar terutama digital ini, mungkin teman-teman bisa lah gitu ya, ini sebagai referensi aja gitu. Mungkin bisa melihat apa yang bisa saya lakukan ketika saya menggambar awan kah, ketika saya menggambar rumput gitu ya. Saya nggak minta teman-teman untuk niru seperti saya gitu, nggak ya. Kalau mau ditiru silahkan monggo, tapi kalau misalnya cuma sebagai referensi aja ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ambillah yang baik dari apa yang bisa saya berikan di channel ini gitu. Jadi artinya ketika kita belajar pun awalnya semua meniru gitu kan, sampai kita menemukan cara-cara atau metode-metode yang lebih efisien dan lebih sesuai dengan istilahnya dengan karakter kita sendiri gitu. Kayak misalnya seperti saya cukup nyaman dengan suatu bentuk brush tertentu gitu kan. Jadi ketika saya misalnya melihat tutorial painting di YouTube gitu kan, si autornya ini dia bilang gitu, jangan gunakan kuas begini, tapi gunakan kuas yang seperti ini karena alasannya bla 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 gitu. Iya sih saya dengerin gitu, cuman perkaranya lagi kadang-kadang saya juga saya memang harus kita kalau mau maju kita harus berani berubah gitu. Memang itu kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi seringkali menjadi kunci. Kalau kita mau berubah kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Cuman saya rasa ada juga kalanya kita tetap bertahan dengan apa yang paling nyaman dengan kita, karena itu akan berhubungan dengan efisiensi gitu. Jadi ketika ada tutorial yang bilang jangan begini jangan begitu, kalau itu adalah sesuatu yang saya pikir mungkin bukan sekedar nyaman ya, tapi paling efisien bagi saya, ya maka saya akan tetap pertahankan gitu. Atau saya cari metode lain yang lebih sesuai dengan cara kerja saya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memperlakukan video ini atau video-video yang ada di channel ini dengan cara demikian gitu. Teman-teman lihat bagaimana cara saya menggambarnya. Teman-teman silahkan mencontoh 100%. Saya nggak akan melarang. Tapi teman-teman cuma mulai sebagai referensi, itu juga teman-teman silahkan gitu. Ambil aja yang baik. Saya sudah senang banget, alhamdulillah. Ya, dan seharusnya tadi itu cuma omongan pembuka sih, tapi ternyata saya ngomong membuka aja udah hampir 10 menit sendiri nih. Udah sampai di ujung ya, nggak apa-apa lah. Saya juga nggak terlalu punya rencana untuk ngomong apa di ilustrasi yang satu ini. Ya intinya tadi itu saya udah cerita ilustrasi ini tentang apa, tentang samurai tauhid gitu ya. Jadi apa sih? Ya saya melihat samurai itu sama seperti kita gitu, umat muslim. Kita punya perjuangan dalam hidup kita gitu. Ya mungkin bukan cuma samurai ya, mungkin semua orang tuh punya perjuangan sendiri-sendiri, entah itu driver ojol kah, entah itu supir taksi atau apapun profesi kita, itu kita sedang berjuang. Dan yang paling utama pun juga berjuang di jalan Allah ya tentunya ya, insyaallah gitu. Nah cuman artinya kalau kita menggambar pendekar seperti ini itu kan lebih kepada simbol gitu. Jadi bukan berarti pedagang-pedagang di kaki lima itu bukan berjuang, enggak. Mereka justru mungkin pejuang yang lebih hebat dari orang-orang yang duduk di balik meja gitu kan. Ya mungkin saya nggak ngerti gitu. Tapi ya ketika kita
mau menggambarkan sesuatu ya, atau media-media seni ya, biasanya kita akan bersentuhan dengan simbol-simbol, dan inilah simbol-simbol pejuang itu. Kadang-kadang kita juga melihat kesatria-kesatria di baju zirah besi medieval Eropa, itu juga kadang kita mensimbolkan perjuangan itu dengan hal-hal seperti demikian. Dan salah satunya adalah samurai tauhid ini. Ya kira-kira kayak gitu. Kenapa saya menggambar begini? Dan alhamdulillah gambar yang satu ini diterima dan direspon dengan baik oleh Ustadz Felix ya. Jadi wah, saya bahagia banget waktu itu. Mudah-mudahan ya, teman-teman doain aja saya bisa terus bersinergi dengan beliau, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan menjadi ladang pahala bagi kami. Amin. Ya kira-kira seperti itu teman-teman, di episode kali ini. Senang sekali rasanya bisa kembali di hadapan teman-teman. Semoga kedepannya kita bisa terus bertemu kembali di channel kita bersama-sama ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, waktunya, energinya, dan tentu saja kuotanya. Terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya sebagai bentuk support teman-teman kepada channel ini. Oke, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.